البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di muka surat 16 tentang kitab ini ya. Al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwuri. Faslun fi dzikri ba'di mu'allafatihi rahimahullahu taala. Fasal yang menyebutkan sebagian karya tulis Fadilatul Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullahu taala. Yang pertama kitab As-Sifatil Ilahiyah fil kitabi was sunnatin nabawiyah fi dhau'il isbati wat tanzih. Kitab yang tajuknya ini, dan dia agak tebal, dulu di Damaj ada kitab ini, bagus sekali. Sifat-sifat ilahiyah di dalam Al-Quran dan As-Sunnatun Nabawiyah, di dalam penerangan atau penyinaran isbat wa tanzih, yaitu penetapan sifat-sifat sekaligus juga menyucikan Allah dari kekurangan-kekurangan, menyebutkan prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah dan penerapannya dalam masalah asma wa sifat. Wa huwa min anfa'i kutubihi rahimahullah. Ini termasuk kitab beliau yang paling bermanfaat rahimahullah. Wa huwa min matbu'atil majlisil ilmi bil jami'atil islamiyyati bil madinatil munawwarah. Atau ba'atul ula sanah disebutkan di sini as-samin ba'da arba'in wa alf 1408. Enggak tahu yang di Damaj dulu cetakan keberapa. Pembahasan masalah istiwa, masalah ma'iyah dan seterusnya. Bahwasanya Ahlussunnah tidak melakukan takwil, bahkan ma'iyah maksudnya yang bersama kita adalah ilmunya, pengawasannya dan seterusnya, sementara zatnya tinggi di atas arsy, dan itu bukan takwil dengan demikian dan demikian disebutkan. Yang kedua kitab Adwa'un, atau kalau kita buat mutawabbilah ya, Adwa'in ala tariqid da'wati ilal Islam. Seru, yaitu penyinaran, maksudnya adalah pencerahan di atas jalan dakwah menuju kepada Islam, cara mengajak manusia ke dalam Islam. Baik, cetakan kedua. Wa yahwi iddata muhadharatin wa nadawat. Kitab yang kedua ini mencakupi sejumlah ceramah-ceramah dan perkumpulan-perkumpulan yang kemudian dibukukan. Fi mawadhi'a fi taqriril aqidatis salafiyah. Di beberapa tempat yang tajuknya adalah penetapan akidah salafiyah, au aradin lidda'wati fi Afriqiyah, atau arad yaitu penjelasan, arad yaitu penceritaan, menceritakan ya, tentang dakwah di Afrika. Au dzikrin limasyakilid da'wati wad du'ah fil asril hadis, atau menyebutkan kerumitan-kerumitan dakwah dan para dai di masa sekarang ini. Ma'awad'il hululil munasibah, disertai dengan peletakan hulul. Al-hulul yaitu cara menguraikan kerumitan-kerumitan tadi yang sesuai litil kal masyakil, terhadap kerumitan tadi. Auraddin ala sufiyah, atau juga berisi bantahan terhadap orang-orang sufiyah. Yang ketiga kitab Majmu'ur Rasailil Jami fil Aqidati was Sunnah, kumpulan risalah-risalah Syekh Aman Al-Jami di dalam masalah akidah dan sunnah. Tapi ini yang sebagiannya kita baca di daras petang itu ya. An-Nasyir Daru Bni Rajab. Yang keempat risalatun bi'unwan al-muhadharatud difa'iyah anis sunnatil muhammadiyah. Risalah dengan tajuk ceramah pembelaan terhadap sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya fil asl muhadharatun alqaha fi Sudan. Sudan mestinya tanpa alif ya, setelah wawu itu Sudan. Asalnya dia adalah ceramah yang beliau sampaikan di negara Sudan. Wa radda fiha alal mulhid Mahmud Muhammad Toha. Di dalam ceramah itu beliau membantah seorang mulhid, orang yang
penyimpangannya, pemisangannya sudah terlampau jauh. Mahmud Muhammad Toha. Baik. Kemudian yang kelima, risalatun bi'unwan haqiqati demokratiyah wa annaha laysat minal Islam. Hakikat demokrasi dan bahwasanya dia ini bukan dari Islam. Iya, dia dari Yunani. Baik. Wa qad tubi'at qabla sanah salisata asyra ba'da arba'imi'ah wa alaf bi'unwan. Adapun yang sebelum tahun 1413 dicetak dengan tajuk Lil Jaziratil Arabiyah Khususiyah, khusus untuk semenanjung Arab. Falatum bitu demokratiyah, falatum biti demokratiyah, jangan mereka menumbuhkan demokrasi. Wahiyya fil asal muhadaratun alqaha sanah disebutkan di sini 1412. Yang keenam, risalatun bi'unwan haqiqati syura fil Islam, hakikat syura, majelis syura, permusyawaratan di dalam Islam. Ini Kutaib di Damaj dulu ada kitab kecil. Yang ketujuh, risalatun bi'unwan al-aqidatil islamiyati wa tarikhiha, akidah Islam dan tarikhnya. Ini juga dulu ada di Maktabah Damaj. Baik. Faslun fi dzikri ba'di talamidih, tentang murid-murid. Insya Allah ini tak perlu ya, banyak sekali. Kita yang setelahnya masalah akhlak, insya Allah sudah masuk dalam biografi yang sebelumnya. Kita masuk aja langsung kepada muka surat berapa ini? Oh, ini apa, wasifat pujian, yaitu apa namanya, gambar-gambar tulisan pujian itu. Berarti masuk ke 35 ya, muqaddimahnya. Muqaddimah dari beliau sendiri akhirnya. Baik. Muqaddimah disebutkan dalam catatan kaki malhudhah, ada yang perlu diperhatikan. Tahrijul ahaditsil lati bi dakhil kitab laisat min soni Syekh rahimahullah. Takhrij hadis-hadis yang ada di dalam kitab ini bukan dari amalan Syekh, tapi apa? Ini khidmah dari muridnya tentunya. Baik, kita baca. Hadzal maqal innama ya'ni munaqashatan li ara'in wa afkarin li sahafi. Baik, makalah ini, kalau bisa mengatakan makalah, ya intinya ceramah ini atau tulisan ini hanyalah memaksudkan untuk mendebat pendapat-pendapat dan pemikiran-pemikiran seorang wartawan tapi bicara tentang Islam. Ta'arrada fi muhadaratin lahu lihaqa'iqa lam yatasawwarha, yang di dalam ceramah dia membahas membahas tentang hakikat-hakikat yang tidak tergambarkan olehnya. Dia sendiri tak paham hakikat-hakikat itu, ikut-ikutan bicara dalam Islam. Wa ta'arrada fiha li ba'di sifatillahi ta'ala bin nafyi wal inkar. Dan di dalam ceramahnya dia juga membahas sebagian sifat-sifat Allah Ta'ala dengan peniadaan dan pengingkaran. Wa addaha min anwa'il bid'ah. Dia menilai sifat-sifat tadi termasuk dari jenis-jenis kebid'ahan. Na'udzubillah. Gimana Quran wa Sunnah membuat bid'ah? Wal maqalu ja'a liyufannidatil kalmazaim. Makalah saya ini datang untuk meruntuhkan persangkaan-persangkaan tadi. Wa yusahhihatil kal akhta, dan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Fi ala dawil kitabi wa sunnah, sesuai dengan pencahayaan atau pencerahan Al-Quran dan As-Sunnah. Ma'a taqdimi nasaiha khassatan lil muhadir, disertai dengan mengajukan nasihat-nasihat secara khusus untuk si pemberi ceramah. Wa nasaiha ammatan lidu'ati ilallah, dan juga nasihat-nasihat umum untuk para pendakwah ke jalan Allah. Litakuna da'watuhum ala basirah, agar dakwah mereka itu berada di atas basirah, di atas ilmu dan bayinat, ilmu dan keterangan. Kata Syekhul Islam makna basirah.
li'alla yankhadi'u bi ja'ja'atil munharifin, sehingga mereka tidak terpedaya, tidak tertipu dengan seruan-seruan orang-orang yang menyimpang, yang memesong. Ja'ja'ah ini asalnya adalah yaitu suara ketel yang dimasak, mungkin ketel yang dipanaskan, nanti ada suara-suara itu karena air sudah mendidih. Baik. Alladzina yulabbisuna ala ba'dis syadid, yang mereka membuat kerancuan terhadap sebagian orang yang jahil. Syadid, orang yang pikirannya terlampau sederhana, senang ditipu karena tak punya senjata untuk memahami. Summa yastatridul maqalu fi bayani haqiqati Islamil Khumaini. Kemudian makalah ini juga akan membahas yastatrid, yaitu membahas di antara pembahasan yang lain tentang penjelasan mengenai hakikat Islamnya Khumaini yang dipuji-puji oleh Ikhwanul Muslimin. Wa yakshifu an butlani, dan menyingkapkan kebatilan Khumaini. Wa dzalika hatta la yankhati asigharu talabatil ilm. Yang demikian itu saya lakukan agar para pelajar kecil tidak terpedaya oleh dia. Alladzina qad yastasminuna zawaram, yang memandang bahwasanya orang yang badannya bengkak berarti itu orang yang gemuk, menyangka badan bengkak kan istilahnya, badan yang bengkak-bengkak, oh itu orangnya gemuk, padahal itu orangnya sakit. Nah ini agar dia tidak salah sangka, namanya besar lalu oh ini berarti ulama hebat Khumaini, padahal cuma namanya saja yang dibesar-besarkan. Bisauratil Khumainil mudallilah, dengan pemberontakan Khumaini yang menyesatkan itu, yang dipuji oleh Ikhwanul Muslimin sebagai sauratun Islamiyah. Naudzubillah. Allati ini ada di sini ya. Allati sammaha sauratan Islamiyah, yang mana dia pelajar kecil mengikuti ucapan Sayyid Qutb menamakan pemberontakan Khumaini terhadap presiden sebelumnya, siapa itu? Ridho Pahlawi, itu sebagai pemberontakan Islami. Zuran wa buhtana, sebagai kepalsuan dan kedustaan. Islam mana menyuruh pemberontakan kepada orang yang masih muslim. Wa innama hiya sauratun jahiliyah, hanyalah pemberontakan Khumaini itu adalah pemberontakan jahiliyah. Tatanafa, yang saling meniadakan, tak tahu ini pakai wawu kah pakai ba, bita'alimil islamir rahimah, dohirnya pakai ba ya, mungkin salah cetak. Saling meniadakan dengan pengajaran Islam yang penuh kasih sayang, ya, tidak menyuruh untuk menumpahkan darah, memberontak, menggulingkan kekuasaan dan semacam itu. Baik, nah, ini adalah pelajaran penting agar juga pemerintah tahu Ahlus Sunnah bukan mengajarkan keganasan jadi pengganas atau apa. Ahlus Sunnah mengajarkan rahmah. Baik. Kullu dzalika nushun lil qari' wa rahmatun bih. Ini semua sebagai nasihat untuk si pembaca dan belas kasihan Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada pembaca. Wallahu waliyut taufiq. Hanya Allah lah yang mengurusi taufik. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala man ba'atsahu rahmatan lil alamin. Semoga salawat dan salam serta keberkahan tercurah kepada orang yang Allah utuskan sebagai rahmat bagi alam semesta, Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Baik. Yaitu Nabi Muhammad, keluarga beliau dan sahabat beliau semuanya. Tak ada Nabi Muhammad memberontak kepada para bangsawan Quraisy untuk kemudian menguasai Mekah, memberontak, tidak. Allah Ta'ala bahkan menyuruh untuk hijrah. Baik. Dan tidaklah Rasulullah menyerang Mekah pada tahun 8 kecuali tatkala ada penyelisihan terhadap kesepakatan damai 10 tahun itu. Ternyata orang-orang Quraisy membantu Bani Bakar untuk menyerang Bani Khuza'ah di tanah suci Mekah yang mereka sedang umrah. Maka Nabi pun memberikan balasan. Jadi Nabi tidak mengajarkan pemberontakan. Dakwah tauhid, bukan dakwah politik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sedikit lagi. Alhamdulillahi wa salatullahi wa salamuhu wa barakatuhu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi wa man mawalahu wa taba'an nural ladzi unzila ma'ah wa qatafa asarah.
Insya Allah terjemahannya ma'ruf ya, kecuali yang wattaba'an nur, mengikuti cahaya, alladzi unzila ma'ah, yang diturunkan bersamanya, waqtafa asarah, dan mengikuti. Iqtafa artinya mengikuti, qafa artinya mengikuti jejak beliau. Wa ba'du, kemudian setelah ini, fa fi ba'dil ayyamil qaribatil madiyah, di beberapa hari yang lalu, belum lama ini, waradani syaritun gharib, telah datang kepada saya kaset rekaman yang aneh, yahmilu muhadaratan gharibah, membawa, yaitu di dalamnya ada rekaman ceramah yang aneh. Innahu minal Kuwait, dari negara Kuwait, wa innahu min Ismail Asyati, nggak tahu cara bacanya Syati atau Syati, tak tahu. Rais tahriri majalatil mujtama, pemimpin redaksi majalah Al-Mujtama. Wal muhadaratul madhkurah ulqiyat amama jam'in ghafir, ceramah tersebut disampaikan di hadapan sekumpulan besar umat manusia fi masjidin jami', masjid jami' min masajidi Madinatil Kuwait, dari masjid-masjid kota Kuwait. Wa qad tahaddasa fiha al-muhadir asy-Syati, si penceramah yang namanya Syati ini, Ismail Asyati, membicarakan an-nuqatin katsirah, tentang poin-poin yang banyak, wa mukhtalifah, beraneka ragam, bukan hanya satu pembahasan. Ya, syubhat, cukup satu kata menimbulkan kerancuan, apalagi banyak kata, banyak poin. Memang ini membuat para ulama kerja keras, tapi memang inilah diantara tugas para ulama. Tahta unwan at-tatarrufi wat tafarruq, di bawah tajuk tatarruf, yaitu ekstremisme, sikap berlebihan, wat tafarruq, perpecahan, seakan-akan ahlul bidah tidak berlebihan dan tidak melakukan perpecahan, padahal mereka yang melakukan itu semua. Ahlus sunnah ikut jalannya Nabi, ikut siratul mustaqim. Fima ahsib, setakat yang saya sangka, inti dohirnya adalah membahas itu kalau diringkas. Wa yumkinu hasru tilkan nuqat fil ati, memungkinkan bagi kita untuk membatasi poin-poin tadi di dalam perkara berikut ini. Lanjutannya di masa hadapan insyaallah, wallahu a'lam.